Kantor KPO Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang berada di Jalan Setiabudi, Serondol, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah tampak berbalut pengumuman putusan MA yang menyatakan bahwa badan usaha tersebut telah pailit. Setibanya kami di depan kantor koperasi ini, tak ada terlihat satupun kegiatan yang berarti. Kondisi kantor pun dalam keadaan tertutup total, tanpa ada celah sedikit pun untuk kami dapat melihat kondisi ruangan. Dalam kantor koperasi ini sepi dan sangat sepi. Kondisi inilah yang terjadi saat langkah kami menelusuri kantor koperasi Intidana. Terlihat hanya ada spanduk besar yang bertuliskan putusan Mahkamah Agung terkait koperasi Intidana. Kita akan lihat kondisi koperasi simpan pinjam Intidana yang mana ini menjadi cikal bakal atau awal mula terjadinya transaksi suap yang melibatkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Nah, ini merupakan koperasi simpan pinjam Intidana, tertulis ya di sini ya. Koperasi simpan pinjam Intidana ini dalam kondisi pailit. Terlihat di sini ada banner warna kuning yang tertuliskan putusan Mahkamah Agung nomor 874 tanggal 31 Mei 2022, putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, koperasi simpan pinjam Intidana telah dinyatakan secara hukum berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Nah, dilihat dari banner berwarna kuning ini pemirsa, kalau kita melihat konstruksi kasus yang kemarin sempat dirilis oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, memang menyebutkan bahwa tim dari Koperasi Simpan Pinjam Intidana melalui kuasa hukumnya, yaitu 2 orang, Jose Parera dan satu lagi yang bernama Eko, ini kemudian diduga menyuap pihak dari Mahkamah Agung untuk kemudian mengkondisikan agar Koperasi Simpan Pinjam Intidana ini dinyatakan pailit. Kenapa dipailitkan? Karena menurut keterangan yang disampaikan oleh Jose Parera, ini bahwa Koperasi Simpan Pinjam Intidana ini selama ini tidak membayarkan uang dari para nasabah. Karena memang sebelumnya sempat ada somasi yang dilayangkan oleh Jose Parera ke Koperasi Simpan Pinjam Intidana karena alasan yang sama, yaitu uang dari nasabah tidak bisa dikembalikan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Kalau saya juga melihat di sini memang sudah tidak ada aktivitas ya. Ini tutup. Tidak ada aktivitas apapun, sesuai ya dengan keterangan yang tercantum di banner ini yang mengatakan bahwa ini pailit. Tapi sebetulnya saya akan cari tahu dulu, kondisi ini sudah tidak ada karyawan, tutup ini sudah terjadi sejak kapan? Kita akan coba tanyakan ke beberapa orang yang ada di sekitar sini. Kami pun menelusuri sekitar kawasan ruko ini untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Koperasi Intidana. Dari Niken, tim Fakta akhirnya mengetahui bagaimana para nasabah KSP Intidana kesulitan menarik uangnya kembali setelah sempat disimpan di koperasi tersebut. Seperti yang dialami oleh Hesti, ibunya. Bu Rini, oh iya, salam kenal Bu, saya Vita dari TV One. Bu, Ibu sudah lama di sini Bu? Udah lama, tahun 2006. Tahun 2006. Bu, saya pengen tahu Bu, Ibu tahu Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang di sebelah itu? Ya setahu sudah tutup hampir sebulan ya. Oh sebulan, sudah sejak sebulan Bu ditutup? Oke, sebelumnya itu memang ada aktivitas apa aja sih Bu di sini Bu, di sebelah? Karena rukonya bersebelahan persis ya Bu ya? Tetapi kayaknya kalau yang simpan pinjam nggak di sini sih. Kalau yang saya tahu tuh Ibu cuma nabung gitu kan karena deket, maksudnya kalau sama butuh uang kan ngambilnya deket. Oh Mbak, boleh kita ngobrol sebentar Mbak, siapa namanya? Maaf jadi ganggu waktunya ya Mbak ya. Saya ini izin ya Bu ya, mau wawancara. Oh gitu, Mbak siapa Mbak namanya Mbak? Mbak Niken. Oke, Mbak Niken tuh jadi ibu Mbak Niken sempat nabung di Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Oh sejak kapan itu Mbak? Ya pas pertama kali buka itu kan dulu kan warungnya Ibu kan di dekat situ. Lah niatnya kan karena mungkin apa tuh namanya dekat gitu jadinya nabung di situ. Mbak, tadi kan Ibu bilang kalau pilotnya ini kan sudah sejak 1 bulan yang lalu ya? Iya.
1 bulan Ini yang kedua lalu. kalinya ibu. Dulu pernah. Oh, kedua kalinya. Dulu kapan itu? 2 tahun yang lalu kayaknya. Kayak 2 tahunan setelah disegel, terus setelah itu dibuka kembali. Karena Terus manajernya baru. juga, normal sih kayak biasa, buka biasa gitu. Terus nggak tahu baru-baru ini ya sebulan pilot itu lagi. langsung dikasih apa spanduk besar. Nah. Itu juga nggak ngerti. Oh, jadi intinya sudah 2 kali ya dinyatakan pilot ya, tapi waktu itu pilot terus tutup lagi, buka lagi, terus sekarang pilot. Itu sempat nggak Ibu Mbak Niken dapat pemberitahuan dari internal koperasinya? Nggak kasih tahu sama sekali. Terus selama menabung yang hampir 3 tahun lebih itu sempat ada bermasalah nggak sih Mbak? Kalau untuk Ibu Ya, Mbak waktu Niken? pertama kali kan pilot, terus buka itu tuh udah di yang uangnya ibu tuh dicicil gitu loh Mbak, dikembaliinnya dicicil. Tapi kan yang utang di situ kan tidak cuma ibu saya, banyak itu. Ibu saya yang yang nabung di sana 50 juta aja dapat kloter pengembaliannya aja sesi 3. Oke Mbak, jadi Ibu Mbak Niken itu sempat nabung 50 juta rupiah. Iya. Itu di Intidana. Iya. Oh, itu sejak kapan Mbak? Pertama kali buka itu. Tahun? Agak lupa. 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu? 4 tahunan lah kayaknya. 4 tahun. 4 tahun. Oke, nah itu sempat ada masalah nggak kalau cerita dari Ibu Mbak Niken? Gak ada. Kan soalnya waktu sebelum pilot itu kan karena udah kenal deket sama karyawan sini, jadi kayak ibaratnya tuh nggak pernah ada pikiran kalau ternyata bakal diambil gitu sama pihak sananya gitu. Ibaratnya kayak pilot gitu tuh nggak pernah ada pikiran. Kalau yang saya dengar tuh kayak ibaratnya manajer atau yang nganunya itu tuh bawa kabur semua uang nasabahnya itu. Tak berapa lama Hesti pun datang ke toko yang berada di sebelah KSP Intidana tersebut. Bu Hesti ya? Ya, salam kenal Bu, saya Vita dari TV One. Tadi sempat kontak sama Mbak Niken. Iya. Bener ya? Mbak Niken ada di dalam. Nah itu. Mau ngobrol di dalam aja? Monggo. Ini adalah Bu Hesti. Bu Hesti ini adalah nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Intidana, betul ya Bu ya? Sudah berapa lama itu Bu jadi nasabah di sana? Ya sebelum collab yang pertama itu kira-kira 2 tahunan. Waktu itu collab yang pertama, yang Koperasi Simpan Pinjam yang collab itu tahun berapa Bu? Ingat nggak? Kalau nggak salah sih 2015. 2015. Oh 2015. Waktu itu sudah nabung di sana Bu? Udah. Oh sudah. Berapa itu Bu? Saya jumlah nabungnya tuh deposit 20 sama tabungannya 37 juta. Terus dikembalikan waktu collab pertama itu kan aku masuknya yang deposit itu kan 20 juta. Jadi masuknya apa Mbak, kalau nyicil itu ada apa ya namanya ya, caranya kayak tahap-tahap gitu loh Mbak. Kalau yang 0 sampai 5 juta itu tahap pertama, terus 5 sampai 10 tahap kedua lah. Saya kan 10 sampai 20 masuknya tahap ketiga. Oke, terus Jadi waktu dikasih tahu collab gitu langsung uang nggak bisa diambil. Oke, nah baru setelah Collab waktu dinyatakan collab baru dicicil. Dicicil. Dicicil karena saya skema 3, berarti tahap ketiga itu ya nunggu tahap pertama sama tahap kedua lunas, yang depositnya mungkin 0 sampai 5 sama 5 sampai 10 lah. Saya kan 10 sampai 20. Lalu cicilannya berapa tuh Bu per bulannya? Waktu dulu pertama belum parah ini saya masih 900. 900.000 Iya. per bulan Terus, itu. Berarti uang Ibu masih ada yang tertinggal di sana Bu? Ya itu Tertahan di kemarin sana. waktu daftar kan suruh daftar ke kurator. Itu saya nanya ke pengurusnya yang masih pakai ini grup ini toh, itu 23 ini masih ada. Oh, jadi ada di grup WA gitu ya? Dan Nasabah-nasabah dengan iya. kuratornya? Oh, boleh Bu ditunjukkan Bu? Yang disampaikan gimana tuh Bu? Kuratornya di grup WA? Oh kalau kurator enggak Mbak, ini Apa grupnya yang punya uang itu nanti diberitahu sama yang Pihak koperasinya? ya koperasinya gitu. Koperasinya sempat bilang apa Bu? Ini kan udah dinyatakan pilot ya Bu ya? Ya, lah itu tulisannya gitu ya Ha-ha. Mbak, saya kan nggak tahu. Terus Iya. disuruh di grup ini ditulis kalau yang masih ada ini Mbak, anggota Intidana grup bersatu gitu Mbak.
Nah ini terus dikasih tahu banyak Mbak, banyak informasi-informasi ini kayak gini nih. Saya juga cuma bisa baca aja kalau kan kayak saya kan awam masalah kayak gini. Jadi kalau ada pemberitahuan suruh ikut daftar ke sana ya aku melu ke sana. Intinya apa Bu yang ada di grup WA ini yang disampaikan nasabah? Ya ini baru aja ini ada ini katanya ketemu sama ini Bapak Mahfud, semoga suara kami dapat membantu ke arah yang baik. Pokoknya Jadi berharap inti dana tuh tidak dipilotkan, biar bisa mengembalikan uang ke kita. Soalnya kalau kayak anggota gini kalau dipilotkan kan kalau yang sewu kayak saya uangnya tinggal sedikit katanya loh kan jarang bisa ada keluar, mesti yang keluar yang nasabah yang besar-besar dulu karena pakai pengacara katanya kan. Ibu berapa Bu uangnya masih tertahan di inti dana? 23 juta. iya. Dari penuturan Hesti tampak jelas bahwa korban KSP inti dana bukan hanya dari masyarakat kalangan ekonomi atas. Banyak di antaranya berasal dari keluarga sederhana yang secara ekonomi serba pas-pasan. Tidak cukup jelas berapa jumlah korban koperasi simpan pinjam ini secara keseluruhan. Namun dari grup WhatsApp yang sempat diikuti Hesti, setidaknya ada 40 orang yang ada di dalam grup WhatsApp tersebut. Umumnya mereka hanya berharap uang mereka dapat segera dikembalikan.